Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Rabu tanggal 1 September tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Yesus fondasi hidupku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebuah bangunan bisa tampak indah dari penampilan luarnya, namun perlu kita ketahui, tetapi belum tentu baik kondisinya. Yang paling mendasar diketahui dari satu bangunan adalah bagaimana kondisi fondasinya. Fondasi merupakan bagian konstruksi yang terpenting pada sebuah bangunan. Karena di sanalah terletak tumpuan seluruh beban yang ada di atasnya. Juga kekuatan menahan berbagai gaya dari luar. Saudara yang terkasih, sebuah fondasi akan tergantung dari berat bangunan, berapa tingkat dan bahan yang digunakan. Juga kontur tanah di mana bangunan tersebut didirikan. Ada tanah yang miring, ada tanah yang tidak padat, yaitu tanah rawa. Ada tanah hasil timbunan. Sehingga kondisinya benar-benar harus diketahui terlebih dahulu agar fondasinya kuat untuk menahan beban rumah atau bangunan yang ada di atasnya. Saudaraku yang terkasih, jika fondasi rumah saja sangat penting, apalagi fondasi kehidupan kita. Kehidupan ini tidaklah mudah untuk dijalani, saudara-saudara. Selalu ada badai masalah yang terjadi, tekanan, problema, dan berbagai rintangan yang akan terus muncul pada waktu-waktu tertentu. Itulah kehidupan. Bagaimana kita bisa bertahan dan tetap tegar di tengah-tengah badai kalau fondasi kita lemah, saudara-saudara? Bisa-bisa terkena masalah kecil yang jika dibandingkan dengan badai hanya berupa angin sepoi saja sudah mampu membuat kita ambruk, hancur, berantakan. Karenanya jelas, saudara-saudara, kalau rumah saja butuh pondasi yang mumpuni agar bangunan yang ada di atasnya bisa kuat berdiri, hidup kita pun butuh pondasi yang kuat agar tidak gampang hancur dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, dalam Lukas 6 ayat yang ke-49, firman Tuhan berkata, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi melalui firman ini sangat jelas dikatakan bahwa fondasi hidup yang kuat adalah Yesus. Hanya dengan Yesuslah kita mampu berdiri kokoh di tengah badai yang berlangsung. Karena memang Yesus adalah Allah yang sangat luar biasa dan perkasa, yang mampu mengatasi perkara yang ada. Saudara yang terkasih, di masa pandemik ini banyak orang yang tak berdaya dan akhirnya tenggelam dalam badai dan gelombang kehidupan. Karena mereka membangun fondasi hidupnya di atas perkara-perkara yang ada di dunia ini atau hal-hal yang sifatnya jasmaniah.
sedangkan hatinya menjauh dari Tuhan. Sayangnya saudara-saudara, apa yang selama ini mereka andalkan, harapkan dan bangga-banggakan tak mampu menolongnya. Dan itulah yang dijelaskan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat ke-5b yang berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu melalui sapaan Tuhan kita saat ini, marilah jadikan Tuhan Yesus yang menjadi fondasi hidup kita. Karena hanya dalam Yesuslah kita beroleh kekuatan dan kemenangan. Dialah batu karang yang teguh, yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini Tuhan. Ini semuanya hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu begitu indah, mengajak kami dan menekankan setiap para pendengar dimanapun berada pada hari ini, agar menjadikan Yesus pondasi hidupnya. Karena di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa menteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga firman-Mu bisa berbuah dan berakar di dalam kehidupannya, dan melaluinya Bapa setiap pendengar menjadi alat-alat Tuhan yang menyatakan dan bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan dan keselamatan kami. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini, hamba berdoa untuk setiap pendengar. Mari Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka, mari Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap anak-anak yang Engkau berikan di tengah-tengah keluarganya, mari Engkau berikan kepintaran dan kesehatan. Tuhan Yesus, tidak bosan-bosannya hamba berdoa untuk setiap pendengar dimanapun berada. Ketika mereka sakit, mari Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa. Ketika mereka lemah, mari Engkau berikan Tuhan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, mari Engkau berikan jalan keluar, karena memang tak ada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, hamba tetap berdoa untuk istriku dan anakku yang kurang sehat pada saat ini. Biarlah setiap obat yang dikonsumsi Engkau berkati, dan melaluinya mereka mendapatkan kesembuhan yang ajaib. Itu juga hamba berdoa untuk salah seorang ibu Boru Situmorang yang ada di Batam Tuhan, yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mari juga Engkau berkati segala usaha dan upaya, apapun yang dikonsumsi menjadi obat yang ampuh, memberikan kesembuhan yang luar biasa baginya. Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, dan hamba percaya Tuhan akan mengabulkannya, karena hamba hanya berdoa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.